Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, para remaja, jamaah, segenap pengurus Masjid Jami Hakul Yakin, bil khusus yang hadir ta'lim pada malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan, mudah-mudahan dengan bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Sholawat serta salam mari kita terus sanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lanjutan taklim kita pada malam ini bermetodologikan fikih dengan kitab Fathul Qarib atau yang tayang di layar, yaitu kitab Tausyekh sebagai syarahnya. Yang malam ini di kitab yang Bapak pegang, yaitu di halaman 137. Di halaman 137 ada faslun fi adadi raka'atis shalat. Dan kita buka saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis ta'lim, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita panjang umur, amin, disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rizki yang jembar, hati yang lapang, guna untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisyafati Rasulillah wa bi barakati mu'allif hadzal kitab wa bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbikum. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, pasal kali ini
menjelaskan fi adadi rakaatis sholati, menerangkan bilangan rokaat di dalam sholat. Karena setiap sholat ada jumlah rokaat tertentu. Wa fi kaifiyati sholati, dan menjelaskan bagaimana pertingkah sholat, bagaimana tutorial sholat. Maka jawabannya adalah wa raka'atul faraidi, dan banyaknya rakaat sholat fardu, ay fi kulli yaumin, yakni pada setiap hari, walailatin, dan malam, pada selama 24 jam, satu hari satu malam, fi sholatil hadri, pada sholat waktu hadir di rumah, bukan sholat dalam perjalanan, bukan sholat dalam sibuk berperang. Illa yaumal jum'ah, kecuali pada hari Jumat, jumlah rakaat sholat normal dalam sehari semalam adalah sab'ata asyara raka'atan, ada 17 rakaat. Dengan hitungan subuh 2 ditambah duhur 4 jadi berapa? 6. Ditambah asar 4 jadi berapa? 10. Ditambah maghrib 3 jadi berapa? 13. Ditambah isya 4 jadi berapa? 17. Dan 17 rakaat itu center dengan 17 rukun sholat. Rukun sholat jumlahnya juga ada 17. Dan kalau dilihat dari ilmu cocok logi, maka dari situlah para pejuang Republik Indonesia yang notabene dimotori oleh para ulama, maka kemerdekaan Republik Indonesia dinyatakan pada tanggal 17. Tanggal 17 itu bukan robah-robah melulu mik ini, kenapa ya? Tanggal 17 itu bukan suatu kehitungan yang sembarangan, tapi hitungan yang sudah dipertimbangkan. Tidak semudah itu proklamator Republik Indonesia menjatuhkan hari kemerdekaan tanggal 17. Salah satu contoh, tahun berapa Indonesia merdeka menurut proklamasi? Tahun berapa? Tahun 45. Benerkah? Apakah setelah itu merdeka Indonesia, gerakan PKI tahun berapa? Di tahun 60 aja, 1460 masih ada gejolak. 45 itu sebenarnya bukan merdeka-merdeka amat, tapi dipaksakan ngambil tahunnya. 17 rakaat, 17
Rukun sholat 17 Ramadan dijadikan sebagai 17 Agustus. Agustus itu bulan berapa? Bulan 8. Kenapa harus di bulan Agustus? Bapak lihat di dalam kitab Safinah atau di dalam kitab Riyadul Badi'ah, syarat sahnya sholat itu ada 8. 17 rakaat didukung oleh syarat sahnya sholat yang 8. Tahunnya 45. Kalau di jumlah 4 dan 5 itu berapa? 4 dan 5 berapa? Wali di Indonesia berapa? Ketemu kan? Makanya nggak nyepelekan 17 Agustus itu, jangan disepelekan. Itu hasil hitung-hitungan ulama. Ini suara nggak jelas ya, ngembeng ya. Saya nanya apa nggak kedengeran. Nggak usah pakai speaker atas, Wang. Speaker sebawah, pakai speaker bawah aja. Nggak usah pakai atas. Pakai sound bawah aja. Nggak usah mikirin orang lain yang nggak mau ngaji, yang mau ngaji aja. Amma yaumul jum'ah, jelas. Ya, itu aja Bang, itu aja Bang. Kecilin aja dikit. Kecilin aja dikit. Amma yaumul jum'ah, adapun pada hari Jum'ah, fa'adadu rakaatil faraidi, maka bilangan rakaat salat fardu fi yaumiha pada hari Jumat itu adalah khamsata asyara rakaatan, ialah 15 rakaat. Karena hari Jumat sholatnya hanya 2 rakaat, maka jumlah rakaatnya dari 17 diambil 2, sisanya menjadi 15. Namun kalau dilihat dari siapa yang nge-share di grup Hakul Yakin tadi, bahwa Kiai Agil Siraj menyatakan bahwa 2 khutbah Jumat itu sebagai pengganti daripada 2 rakaat dhuhur, berarti tetap hari Jumat itu juga 17. Nggak bisa dihindari. Wa amma adadu rakaati safar, adapun hitung-hitungan bilangan rakaat sholat dalam perjalanan, fi kulli yaumin, pada tiap-tiap hari, lil qasiri, bagi orang yang mengqashar sholatnya, yaitu wa ihda asyrata rakaatan, maka itu 11 rakaat. Maka jumlah rakaat sholat bagi orang yang dalam perjalanan dan mau mengqashar sholatnya, maka sholat orang dalam perjalanan dan qashar itu jumlah rakaatnya hanya 11. Bapak simak baik-baik. 11 itu
Enak begini Mas. Kayak ngobrol, cuman nggak ada kopinya aja. Nah, kalau ngomong denger kan langsung disambut. 11 itu kalkulasinya adalah sholat subuh 2 rakaat, sholat dhuhr karena dikosor dari 4 menjadi 2 rakaat, 2 ditambah 2 berapa? 4. Ditambah sholat asar 2 rakaat, 4 ditambah 2 berapa? 6. Sholat maghrib 3 rakaat, 6 ditambah 3 berapa? 9. Tambah sholat isya 2 rakaat, 9 ditambah 2 berapa? 11. Fa'ihda asyara rakaatan, maka hanya 11 rakaat saja. Kalau bapak yang mengkosor, tapi kalau saya yang mengkosor, maka sholat kosor dalam perjalanan itu cuma 10 rakaat. Gak percaya tanya Bang Usuk di belakang. Hanya 10. Jangan sampai salah sangka nanti malah maghrib yang dibikin 2. Enggak, maghrib tetap 3. Kalau mau main 10, subuhnya yang dibikin 1. Karena kosor itu diperbolehkan bagi sholat yang bisa dibagi 2. Maka sholat dhuhr kenapa dinyatakan 2 rakaat? Karena 4 dibagi 2 sama dengan 2. Tapi maghrib 3 rakaat karena tidak bisa dibagi 2, tetap harus 3 rakaat dan tidak diniatkan kosor, melainkan hanya niat jamak. Sedangkan sholat subuh berapa rakaat? Bisa dibagi 2 apa enggak? Kalau dibagi 2 berapa? Berarti subuh boleh 1 rakaat. Tapi bagi saya, bagi bapak-bapak jangan. Lihat kitabnya Nihayatul Zain atau Kifayatul Akhyar. Wa qawlu fiha, dan ucapan perkataan Yai Musannif fiha, pada 17 rakaat itu terdapat arba'un wa salasuna sajdatan, ada 34 kali sujud. Mohon maaf kalau saya bertanya. Saya yakin jawabannya dengan sama dengan jawaban saya. Selama ini Bapak pernah ngitung nggak sujud kita dalam sholat 1 hari dan 1 malam itu berapa kali? Kalau saya nggak pernah ngitung. Benar kan? Sujud aja. Ternyata ulama telaten dalam menghitung ini. Beliau mengatakan arba'un wa salasuna sajdatan, sujudnya ada 34 kali sujud. Maka kalau kita wiridan, baca tasbihnya 33, takbirnya 33, hamdalahnya 33, karena sujudnya 34. Takbirnya berapa kali dalam 1 hari 1 malam? Embuh. Tenyaho. Ternyata di sini jelaskan wa arba'un sajdatan, sujudnya ya 4 tasbih sujud, wa arba'un wa tis'una takbiratan, dan takbirnya sebanyak 99
kali takbir. 94 kali takbir. Illa bi ra'atin khamsu takbiratin sunnatan wa takbiratut taharrum. Syahadatnya ada berapa? Watis utasyahudatin, dan 9 kali tasyahud. Kena rata-rata 1 kali sholat itu 2 kali tasyahud, terdiri antara tasyahud awal dan tasyahud akhir. Hanya 1 kali tasyahud dilaksanakan pada sholat subuh. Maka tasyahudnya cuman 9. Khamsun minha fardun yu'aqibu salam. 5 diantaranya tasyahud yang fardu, yaitu tasyahud akhir yang diiringi dengan salam. Wa arba'un sunnatun, dan 4 sunnah yu'aqibuhal qiyam yang diiringi dengan takbir ngadeg berdiri. Jumlah salamnya wa asyru taslimatin, dan 10 kali salam. Karena setiap sholat memiliki 2 kali salam, sedangkan sholat fardu sehari semalam terdiri daripada 5 kali sholat fardu. 5 kali 2 sama dengan 10 asyru taslimatin. Dan itu juga terdiri khamsatun wajibatun, 5 yang wajib salam ke sebelah kanan, dan 5 sunnah ya salam ke sebelah kiri. Insyaallah rajin ulama ya. Allahu Akbar. Kita mau udah nggak bisa sholatnya, nggak rajin, jangan-jangan ngitung tasbihnya, ngitung rokaatnya aja susah. Ulama sampai begini, wa mi'atun wa salasun wa khamsuna tasbihatan, dan tasbihnya dalam sehari semalam itu ada 153 kali tasbih. Subhanallah ya. Mi'atun wasalatun 103 dan 50 kali tasbih. 153 kali tasbih. Dan ini lihat di layarnya, wahada adnal kamal, dan ini tasbih yang jumlah 153. Kalau kita baca tasbihnya adnal kamal, yaitu rendah-rendahnya kesempurnaan, membaca tasbih hanya 3 kali dalam sujud, 3 kali dalam ruku, maka jumlahnya total sehari semalam 153 kali tasbih. Tapi kalau kita baca tasbihnya 7 kali dalam ruku, 7 kali dalam sujud, 7 kali, maka jumlah tasbihnya sehari semalam hitung sendiri. Capek saya ngitungnya. Bahkan amma a'lal kamal, adapun tasbih yang di atas kesempurnaan pahiyah, maka tasbih di atas kesempurnaan jumlahnya khamsumiatin wa ihda wa sittuna tasbihan, ada 561 kali tasbih.
kalau pakai kesempurnaan. Li anna fi kulli rakaatin salasan wa salasina, karena dalam satu rakaat itu ada 33 kali tasbih. Berarti pakai tasbihnya yang 11 kali. Ruku 11 kali, sujud 2 kali, 11 kali 22 ditambah 11 33 kali. Waqis ala dzalika salat yaumil jum'ah wa salatul musafir liman qasar. Wa jumlatul arkani, dan jumlah rukun-rukun salat. Bis sholati, di dalam salat normal, rukun salat al-mafruḍah yang difardukan bil iktisar ala wahidin minar rubaiyah wa bija'li sujudaini ruknaini bi isqati tartib wa niyatul khuruj dhuhiha. Maka jumlah rukun salat dalam sehari semalam yaitu mi'atun wa sittatun wa ishruna ruknan, jumlahnya ada 126 rukun. 126 rukun salat dalam sehari semalam bil iktisar. Fisubihi, kalkulasinya pada pelaksanaan salat subuh salasuna ruknan, ada 30 rukun. Wa fil maghribi, dan dalam pada salat maghrib isnani wa arba'una ruknan, jumlahnya ada 42 rukun. Subuh 30, maghrib 42, wa fi sholati rubaiyati, dan pada sholat yang memiliki 4 rakaat yang terdiri daripada zuhur, sholat asar, dan sholat isya, maka jumlah rukunnya arba'atun wa khamsuna ruknan, jumlah rukunnya sampai 54 rukun. Ila akhirih, sampai akhirnya. Di annal arba', karena sholat yang 4 rakaat itu rukun al-akanu biha mi'atun wa isnaini wa sitina, rukunnya ada 162. Wa dzalika bi an tadriba isna asyara ruknan bisna asyratan tablu mi'atan wa arba'atan wa arba'ina. Ila akhirih zahirun, yaitu jelas, ghaniyun, tidak perlu anisyarhi, disyarahkan lagi. Tetapi waman ajaza anil qiyam, dan barang siapa yang tidak mampu berdiri salah satu rukun sholat, rukun pakli, orang itu tidak mampu berdiri fil faridati, dalam sholat fardu, lima syakotin talhaquhu, karena ada masyakoh yang menimpa kepadanya, fi qiyamihi, dalam berdirinya,
Wa ilam tubahid tayamum, walaupun tidak sampai memperbolehkan tayamum. Orang yang tidak mampu berdiri minimal kadaurani ra'si, seperti kepalanya pusing, kepalanya muter, rakibis safinah, bagi orang yang naik kapal perahu, bagi orang yang jarang-jarang naik kapal perahu atau pertama naik kapal perahu itu pasti mengalami daurani ra's, kepalanya pusing, kepalanya muter. Maka sholat jalisan, ya boleh sholat dalam keadaan duduk, silahkan. Dan boleh sholat dalam keadaan duduk bagi dia itu tidak tanggung-tanggung, referensinya ijma'an, itu ijma' ulama, tidak ada khilafiyah, tidak ada perbedaan. Semua ulama sepakat bahwa bagi orang yang daurani ra's rakibis safinah boleh sholat sambil duduk, daripada memaksakan dia jatuh, kepalanya kena paku kapal, bocor. Agama tidak pernah akan menyengsarakan umatnya. Duduknya dengan cara apa? Nah, ini juga bagi kita yang mungkin tidak bisa berdiri kena vertigo tadi, tidak bisa berdiri karena telapak kakinya luka, robek, bolong dan lain sebagainya, maka silakan sholat sambil duduk. Duduknya bagaimana? Ala ayyi hayatin sya'a, dengan cara bagaimana saja ia maunya. Cari yang nyamannya duduk itu bagaimana? Duduk iftiros silahkan, duduk tawarruk silahkan. Dia enaknya duduk sila, torobbu namanya, silahkan. Dia enaknya duduk emok, eprok, silahkan, senyaman dia. Karena sholat itu ibadah, jadikan kenyamanan dalam ibadah. Tetapi setelah dia alami iftiros juga enak, tarabbu juga enak, duduk sila juga enak, tawarruk juga enak, maka walakin iftirasuhu, tetapi duduk iftirasnya orang yang sholat duduk fi maudhi'i qiyamihi, pada posisi berdirinya itu afdalu, yaitu lebih utama min tarabbu'ihi, daripada duduk dengan kaki bersilang. Maka duduk iftiros sebagaimana duduk tahiyat awal, bagi orang yang sholatnya mau duduk karena tidak bisa berdiri, itu duduk iftiros lebih utama daripada duduk tawarruk atau duduk bersilang kaki, duduk sila. Itu pun fil azhar menurut qaul zahir. Khilafan li jam'in, berbeda dengan pendapat sebagian ulama banyak, haitsu qalu, ada ulama-ulama yang mengatakan at-tarabbu afdal, duduk sila itu lebih utama. Nah, perbedaan antara ulama, fil azhar utama iftiros, jam'in utama tarabbu. Jangan menyalahkan satu dengan yang lainnya, tetapi
kita ambil kebijakan hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan ikhtilafu ummati rahmatun, perbedaan antara paham umatku itu menjadi rahmat. Maka patokan ibadah itu bukan kiai, patokan ibadah itu bukan ustadz, tapi patokan ibadah itu adalah langsung Nabi Muhammad SAW. Standarnya langsung Nabi Muhammad. Jangan kata kiai ini juga begini, jangan kata ustadz ini juga bukan. Karena ustadz ini, kiai ini mungkin ada kasus, mungkin ada sejarah kronologis dan lain sebagainya. Seperti sini, ijma ulama mengatakan tarabbu, Adhar mengatakan iftiros. Bagi orang yang nyaman iftiros, pakailah kaul Adhar. Bagi orang yang nyaman tarabbu sila, pakailah kaul jam'in. Itu solusinya. Jangan menyalahkan satu dengan yang lainnya. Karena ikhtilafu ummati rahmatun, perbedaan paham antara ulama-ulama sebagai umat Nabi Muhammad itu menjadi rahmat. Alasannya jam'in, duduk sila itu lebih utama, li'annal ibtiros. Karena kalau duduk sebagai penggantinya dia dalam posisi ibtiros, nanti la yatamayyazu anku distasyahudi bi khilafihi. Ketika duduk tasyahud itu bagaimana? Kalau tasyahud itu kalau ibtiros itu digunakan sebagai duduk berdiri, sebagai ganti berdiri, ketika dia duduk tasyahudnya bagaimana duduknya? Maka saya pakai iftiros. Kalau pakai iftiros berarti bi khilafihi, ada perbedaan, ada persamaan antara dia berdiri dengan dia tasyahud. Bahkan wahtarahu subki wal adrai, Syekh Subki dan Adrai memilih yang khilaf tadi. Lil mawarid haitsu qala wal afdalul mar'ati an tarabbu'a wa bi julusiha bi dhalkaim li'anna tarabbu astarun laha. Waman ajaza anil julus, dan barang siapa yang tidak mampu untuk duduk, maka sholat mudtaji'an, maka dia sholat sambil berbaring. Mau berdiri tidak bisa karena telapak kakinya robek. Mau duduk nggak bisa karena pantatnya bisulan. Maka sholatlah dalam keadaan berbaring. Berbaringnya bagaimana? Telentang, miring kanan, miring kiri, atau bagaimana? Waktu Isya sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.